Welcome. No, hai. Hai. Jadi Ulang. Hai. Jadi hari ini kita akan sharing mengenai bagaimana 20 tahun. So, jadi hari ini kita akan sharing bagaimana di usia 20 tahun bisa menjadi HR Department Head di salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Jadi, kenalin, nama gue Muhammad Kausbuhi, biasa dipanggil Subi. Sekarang gue umur 23 tahun ya, kelahiran 97. Bekerja di salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia sebagai Human Capital Department Head. Lulusan dari ITB, Bandung, jurusan Manajemen Keuangan Fakultas SBM ya, angkatan 2018, which is gue lulus tahun 2018. Berarti kuliahnya cuma 3 tahun ya? Yes, tepat sekali. Makanya gue bisa lulus di umur 20 tahun. So, kenapa gue bisa fast track sampai di posisi Human Capital Department Head? Karena gue masuk ke perusahaan ini sebagai seorang manajemen trainee. Tips ya teman-teman, ketika teman-teman pengen mengejar karir, bekerja, kemudian pengen dapat jalur fast track ke suatu posisi yang cukup bergengsi, salah satu opsi yang terbaik adalah melalui jalur manajemen trainee ya, selain jalur orang dalam. Tapi bagi orang-orang awam kayak kita kan susah. Itu. Oke, langsung aja yang ceritain dong gimana awalnya Ayang terinspirasi untuk apply kerja di umur 20 tahun. Oke, jadi ceritanya agak sedikit panjang ya. Sebenarnya gue dulu itu tipikal orang yang visioner dan idealis. Dalam artian kata, awalnya gue itu ketika kuliah dulu pengen lanjut S2 plan awalnya ya. Ternyata memang ketika udah semester akhir dulu, qadarullah, bapak gue sakit teman-teman, sakit stroke. Pada akhirnya gue nggak punya pilihan lain selain cepat buat nyari kerja, mandiri secara keuangan, at least nggak membebani orang tua lagi lah. Nah, jadi ketika dulu jadinya bulan Maret bapak gue sakit, akhirnya gue langsung tuh nyebar CV kan, apply kemana-mana, online maupun offline, ikut beberapa seminar mengenai rekrutmen kerja dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya gue dimudahkan ya ke salah satu perusahaan terkemuka pada waktu itu. Dimudahkan proses rekrutmen dari mulai administrasi, lanjut ke psikologi tes, habis itu lanjut ke interview mulai dari HR, user, sampai ke terakhir presidir, lanjut ke MCU, fit, kemudian bulan Mei itu dinyatakan lulus dan bisa langsung bekerja. Tapi pada waktu itu gue statusnya masih mahasiswa, jadi masih fokus tugas akhir kan. Sidang baru bulan Juli, jadi minta waktu dispensasi 2 bulan. Sampai pada akhirnya per 1 Agustus 2018 gue resmi onboarding di salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia itu. Kuliah itu bagi gue bukan hanya sekedar nyari nilai, tapi juga bagaimana gue harus mempersiapkan diri. Value apa yang harus gue siapin sebelum nanti gue lulus dan menghadapi dunia pasca kampus. Salah satu hal yang selalu gue ingat adalah sebagai seorang mahasiswa itu kita harus well prepare. Salah satu hal yang penting adalah mengenai soft skill. Jadi kalau diibaratkan petinju, jadi petinju yang kuat itu kan dia yang punya pukulan yang kuat, pertahanan yang kuat, dan bagaimana dia bisa menghindar, gitu kan. Seperti itulah gambaran seorang mahasiswa, bagaimana soft skill dia itu diibaratkan sebagai pukulan yang kuat. Semakin bagus soft skill dia, leadership, kemudian manajemen waktu, itu semakin kuat juga pukulan dia. Kemudian bertahan itu mungkin kita ibaratkan sebagai hard skill ya, bagaimana ilmu yang kita dapat di dunia perkuliahan linear dengan jurusan kita, itu percayalah teman-teman akan tetap kita gunakan nanti ketika masuk dunia pasca kampus. Kemudian bagaimana kemampuan kita menghindar itu diberatkan, misalkan seperti bagaimana kemampuan bahasa Inggris kita, TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya. Semua ketika di-combine, kita merasa udah cukup, kemudian kita masuk ke dunia pasca kampus, percayalah bahwa itu yang akan membuat kita bisa sukses di luar sana. Ceritain dong tahap-tahapnya interviewnya apa aja? Tahap interview ya, jadi kan
standar lah ya, awal itu pasti ada administrasi dulu, seleksi administrasi dilihat dari CV standarnya. Habis itu lulus, lanjut ke psikotes teman-teman. Sebenarnya psikotes sebenarnya standar ya, teman-teman bisa lihat di Google maupun YouTube tip and trick bagaimana lulus psikotes. Intinya teman-teman banyak ngerjain soal, berlatih, pasti bisa kalau psikotes itu. Nah, lanjut ke interview pertama itu HR. Nah, disinilah dari CV yang teman-teman submit di awal ketika seleksi administrasi itu dicek validitasnya kepada teman-teman secara langsung, bahwa ketika teman-teman banyak mencantumkan prestasi baik pengalaman organisasi, kemudian di bidang akademik maupun non akademik, di sana teman-teman harus bisa menjual diri teman-teman ke HR. Intinya ketika teman-teman dirasa oleh HR, oke, ini udah sesuai dengan yang ada di CV, di situ teman-teman bisa lanjut. Bahwa benar ada istilah yang mengatakan IPK itu hanya mengantarkan teman-teman sampai ke depan meja interview HR. Selanjutnya adalah bagaimana soft skill teman-teman yang akan berbicara. Wait. Apa tuh? BTW IPK-nya berapa? IPK-nya untuk lulusan ITB standar teman-teman. Berapa kan? Standar 3, something lah, nggak nyampe 3,5 kok. Jadi standar, bukan tipikal mahasiswa yang ambis, kupu-kupu apalagi kan kuliah pulang. Intinya bagaimana kita bisa mendevelop diri kita selama masa kuliah. Kuliah itu tidak menjamin teman-teman bakal sukses, oke? Jadi kuliah itu hanya memberikan fasilitas kepada teman-teman. Sukses atau tidaknya selama bangku kuliah tergantung teman-teman bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada, kayak gitu. Kemudian lanjut ke interview dengan user. User di sini kalau di perusahaan selevel dengan GM ya, General Manager. Jadi somehow teman-teman akan lebih dites mengenai praktikal. Jadi kalau misalkan teman-teman apply di bidang finance misalnya, finance and accounting, maka technical di bidang accountingnya akan tes bagaimana cara membuat jurnal, bagaimana cara membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman harus paham lah, harus khatam mengenai pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, karena itu sangat krusial. Lanjut di interview oleh direksi ya, direksi yang in charge di bagian teman-teman apply. Habis itu presiden. So far kalau untuk direksi sampai dengan presiden pertanyaannya itu hampir sama dengan apa yang ditanyain oleh HR. Jadi seputar tentang apa yang teman-teman cantumkan di CV di awal ya. Jadi tipsnya be confidence, teman-teman santai, enjoy, jangan mengada-ngada, jangan mengana-ngana. Intinya apa yang teman-teman punya, apa yang menjadi kelebihan teman-teman, sampaikan aja, utarakan. Di situ akan menjadi poin plus teman-teman. Dan mengenai lulusan kuliah, jujur itu cukup berpengaruh teman-teman ya. Jadi kalau ada di luar sana yang bilang lulusan kuliah itu nggak terlalu pengaruh, sebenarnya pengaruh. Itu ibarat kalau teman-teman lomba lari, lulusan kampus terbuka itu bisa start 1 kilo di depan teman-teman. Jadi ketika teman-teman lulusan kampus dalam tanda biasa-biasa, maka teman-teman harus ekstra berjuang keras. Bagaimana teman-teman harus lebih mengedepankan soft skill maupun hard skill teman-teman. Jadi bisa ketika finish itu bisa lebih mendahului teman-teman yang lain yang berkuliah di kampus terbuka itu. Kayak gitu. Rekrutmennya sih kurang lebih sekitar sebulanan ya. Jadi karena ini salah satu perusahaan memang udah firm, jadi segala bentuk rekrutmennya itu transparan dan cukup komunikatif juga pihak rekruternya. Jadi oke lah kayak gitu. Kemudian terakhir MCU fit, kemudian dinyatakan lolos rekrutmen kayak gitu. Oh ya, jadi waktu awal apply kerja itu udah tahu kalau ditempatin jadi kepala HRD kah? Oke, jadi sebenarnya awal dulu itu apply untuk posisi MT Finance and Accounting teman-teman. Jadi karena kebetulan background gue itu di manajemen keuangan dan requirement untuk masuk ke finance accounting itu lebih ke accounting sebenarnya. Jadi ketika interview user itu kebetulan dialihin karena nggak sesuai dengan spek awal ya, dialihin. Kemudian makanya gue sempat 2 kali interview user, interview GM yang beda, cuman karena dianggap lebih kompeten mungkin ya oleh user yang kedua, jadi akhirnya gue masuk ke posisi yang lain kayak gitu. Oke, terakhir yang tips-tips buat kita yang tim mageran, generasi milenial yang mageran biar cepat dapat kerja, biar ada semangat untuk kerja itu gimana ya? Oke, jadi gini teman-teman, ada salah satu buku yang cukup menarik ya sebenarnya.
sangat bermanfaat itu Art of War ya, dari Jenderal Sun Tzu di Cina. Itu intinya gini, strategi kita untuk menangkan pertempuran itu yang pertama adalah kita mengenali diri kita sendiri. Oke, maksudnya adalah apa kelebihan kita, apa kelemahan kita. Itu basic sebenarnya pertanyaan yang disampaikan Hayat. Apa kelebihan, apa kelemahan? Karena itu mengetes sebenarnya sudah sejauh mana kita mengenali diri kita sendiri. Ketika kita merasa oke, gue masih kurang di sektor leadership, gue masih pemalu, gue masih kurang bertanggung jawab, gue masih kurang disiplin dan lain sebagainya, perbaiki. Kalau teman-teman merasa teman-teman kurang di situ, cepat sadari lalu perbaiki. Jangan berlarut-larut, dibiarkan. Apalagi ada istilah mager segala macam. Itu sebenarnya bagaimana teman-teman menyiapkan prioritas pada diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi seorang leader kalau kita aja masih belum selesai dengan diri kita sendiri gitu kan. Itu pertama ya. Apalagi relate juga dengan di dunia perkuliahan. Banyak orang mungkin berpikir gue kuliah pengen cepat lulus. No. Esensi kuliah itu bukan itu. Esensi kuliah itu adalah ibarat teman-teman menyiapkan bekal. Oke. Ketika teman-teman masih merasa kurang ketika kuliah misalkan 3-4 tahun, nggak apa-apa. Teman-teman nambah waktu spare 1 semester atau bahkan 1 tahun untuk mengisi kekurangan-kekurangan itu. Ada cerita nih, senior gue kan, dia jurusan teknik, oke, pernah PKL di perusahaan minyak Chevron gitu kan. PKL di sana, kemudian ketika udah selesai sidang itu ditawarin buat lanjut kerja di sana. Bagi sebagian orang pasti berpikir, oh gue udah selesai sidang ditawarin di perusahaan multinasional oil and gas, ya pasti mau lah, gaji udah 20-an lebih gitu kan. Tapi apa yang dia lakukan, dia justru merasa bahwa dia masih kurang nih di bidang leadership, pengalaman organisasi, apalagi itu dia merasa masih kurang. Akhirnya dia memutuskan untuk extend masa kuliahnya setahun, jadi menteri koordinator di BMKM ITB selama setahun, dan lepas saja tuh opportunity kerja di Chevron gitu kan. Sampai pada akhirnya ketika dia selesai mengemban amanah di sana, dia wisuda, apply juga di salah satu perusahaan oil and gas, keterima juga. Cuman yang lebih luar biasanya adalah ketika dia kemudian udah well prepare, karir dia tuh bisa cepat. Dan sekarang di usia yang belum genap 30 dia udah jadi direktur di Hulu Migas Jabar. Itu salah satu poin bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri, teman-teman. Yang kedua adalah kenali lawan kita. Oke, interpersonal skills itu perlu. Bagaimana kita bisa men-treatment orang dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Itu penting, teman-teman, baik itu bos kita, rekan kerja kita, ataupun subordinat kita. Kemudian yang ketiga itu kenali medan. Oke, bagaimana lingkungan kita itu bisa berpengaruh kepada kesuksesan kita ke depan. Dan yang terakhir, dan jangan lupa, adalah peran dari Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, jangan pernah melupakan adanya peran dari Yang Maha Kuasa dalam setiap kehidupan kita. Itu sih mungkin tips and triknya untuk generasi milenial, terutama bagaimana bisa mempersiapkan diri sendiri untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Oke sayang, sudah cukup? Oke, sukses teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik lonceng, klik like, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Ciao.